Kebakaran hutan di California telah membawa dampak besar bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Banyak orang mengalami kerugian besar, mulai dari kehilangan nyawa, orang terkasih, rumah hingga mata pencaharian. 29 orang tewas di Los Angeles akibat kebakaran hutan yang dimulai pada 7 Januari lalu. Lebih dari 18.000 bangunan hancur atau rusak dan puluhan ribu orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Namun apakah masalah ini selesai? Tidak. Justru masalah baru mulai melanda wilayah California. Saat badai dahsyat menghantam California Selatan, tanah longsor terjadi di berbagai wilayah, terutama di daerah bekas kebakaran Palisades dan Eton. Tanah longsor ini menyebabkan jalanan di sekitar Los Angeles tertutup lumpur setelah hujan deras mengguyur daerah-daerah yang gundul pasca kebakaran hutan. Air, puing-puing, dan batu-batu besar mengalir deras menuruni gunung. Pemerintah telah berusaha menanggulangi area yang berbatasan langsung dengan jalan, namun upaya itu tidak cukup untuk mencegah longsor. Di beberapa kota seperti Sierra Madre, longsor menenggelamkan satu mobil dan merusak beberapa garasi rumah. Menurut keterangan warga, kejadiannya sangat cepat dan mereka merasakan tanah berguncang. Sementara itu di Eton, seorang wanita dari Altadena yang rumahnya menjadi korban kebakaran harus pasrah ketika rumah yang ingin dibangunnya kembali justru tertutup lumpur akibat longsor. Di Malibu Palisades, restoran Dax yang awalnya selamat dari kebakaran justru terendam lumpur. Pintu masuk restoran ini tertutup lumpur tebal. Padahal saat kebakaran, Dax hanya mengalami kerusakan kecil. Di California Selatan, warga terpaksa mengungsi dari rumah mereka untuk kedua kalinya tahun ini. Kali ini bukan karena kebakaran, melainkan karena hujan lebat yang bahkan disebut sebagai badai terkuat musim ini. Puncaknya terjadi pada Kamis dan Jumat, 13 dan 14 Februari. Badai ini melanda daerah pesisir dan lembah di California Selatan, termasuk cekungan Los Angeles yang diguyur hujan hingga 70 mm. Sementara itu, daerah pegunungan menerima curah hujan hingga 150 mm. Pemerintah kemudian mengeluarkan peringatan evakuasi, terutama bagi warga yang tinggal di dekat daerah bekas kebakaran di California Selatan. Para pejabat juga mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki area yang berisiko. Misalnya di Los Angeles County, dilakukan pembersihan puing-puing, pemasangan penghalang beton, dan penempatan karung pasir di zona kebakaran untuk melindungi saluran air dan menyaring puing-puing. Sementara itu di Oxnard, pada Kamis 13 Februari, di tengah hujan badai lebat, sebuah tornado muncul dengan kecepatan antara 120 hingga 145 km per jam. Saat itu warga sedang berlindung di dalam rumah mereka. Akibatnya, sekitar selusin rumah dan bangunan mengalami kerusakan parah. Meskipun tidak ada kerusakan besar atau korban luka yang dilaporkan, warga dihantui oleh biaya perbaikan yang tidak sedikit. Kebanyakan dari mereka hanyalah pekerja biasa dan tidak memiliki asuransi rumah. Tim Meteorologi National Weather Service dan petugas pemadam kebakaran Oxnard segera diterjunkan untuk meninjau kerusakan. Petugas pemadam kebakaran bekerja keras membersihkan puing-puing yang tersangkut di atap rumah warga dan memastikan keselamatan mereka. Menurut petugas, tornado sangat jarang terjadi di California Selatan, dan ini adalah peristiwa langka. Pada tahun 2023, memang sempat dilaporkan ada 4 tornado, tapi semuanya tergolong tornado lemah. Banjir yang membawa lumpur pasca badai semakin memperparah kondisi di beberapa wilayah Los Angeles. Daerah yang sebulan lalu dilalap api, kini berubah menjadi kacau balau akibat lumpur dan banjir. Tidak hanya restoran Dax yang terendam lumpur, rumah-rumah yang selamat dari kebakaran pun kini menghadapi masalah baru. Misalnya Pacific Coast Highway nyaris tidak bisa dilewati. Sebuah kendaraan dinas milik pemadam kebakaran Los Angeles dengan seorang pria di dalamnya terseret dan jatuh ke laut. Beruntung anggota pemadam tersebut berhasil keluar dari kendaraannya dan mencapai tempat aman. Namun kendaraan dinas yang ditumpanginya mengalami kerusakan parah dan harus diangkat menggunakan mobil kren. Beberapa jalan raya pesisir terpaksa ditutup sepenuhnya untuk umum. Di wilayah Altadena, pihak berwenang mengalihkan lalu lintas di sekitar area yang paling terdampak hujan. Sementara truk sampah dan bulldozer bekerja keras membersihkan puing-puing dari jalan raya. Belum selesai masalah banjir dan tanah longsor, beberapa wilayah di California, termasuk Los Angeles, dilanda gempa bumi berkekuatan 3,7 skala Richter. Gempa ini mengguncang wilayah Malibu pada Jumat 14 Februari, menurut Survei Geologi Amerika Serikat. Kejadian ini terjadi hanya beberapa jam setelah tanah longsor besar menyapu mobil-mobil.
Tidak hanya Malibu, gempa ini juga terasa di Thousand Oaks, Oxnard, Simi Valley, Ventura, dan beberapa bagian Los Angeles. Sebenarnya ini adalah satu dari 9 gempa yang melanda California. Gempa terkuat terjadi pada Kamis di sebelah utara Avenal dengan kekuatan 4,3 skala Richter. Belum lagi es diperkirakan akan menjadi masalah signifikan berikutnya. Badai musim dingin yang melanda wilayah timur Amerika Serikat telah mengganggu perjalanan udara. Dengan lebih dari 1.000 penerbangan masuk dan keluar, bandara Amerika Serikat dibatalkan. Namun yang akan dialami di California mungkin lebih parah. Mengingat vegetasi hutan yang rusak akibat kebakaran tidak lagi mampu menahan salju secara maksimal. California seolah terkena asap, terjebak dalam lingkaran bencana api, longsor, dan banjir. Negara bagian ini kini juga harus menghadapi ancaman kesehatan lingkungan. Lokasi perkotaan menyebabkan limpasan air yang lebih beracun dengan potensi besar untuk merusak ekosistem pesisir dan laut. Hal ini dapat menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan, ekonomi, dan identitas California. Garis pantai California adalah salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Namun bentang alam yang terbakar melepaskan sedimen, abu, bahan kimia, dan puing ke dalam saluran air yang akhirnya mengalir ke laut. Ini menyebabkan kerusakan langsung pada ekosistem sepanjang aliran air, mengancam keanekaragaman hayati yang kaya. Kebakaran juga membawa serta puing-puing, termasuk bahan bangunan yang hangus dan plastik rumah tangga yang terurai, menjadi mikroplastik berbahaya. Mikroplastik ini terakumulasi dalam rantai makanan, berdampak pada satwa liar dan pada akhirnya kesehatan manusia. Masalah lain yang tak kalah penting adalah dampak pada perekonomian California yang sangat bergantung pada industri pariwisata, rekreasi, dan perikanan. Semua ini membutuhkan pantai yang bersih dan ekosistem laut yang sehat. Misalnya, pengunjung mungkin menghindari daerah dengan kualitas air yang buruk atau pantai yang tertutup puing-puing yang tentu berdampak pada pendapatan pariwisata. Kontaminasi yang terus-menerus, degradasi habitat, dan hilangnya keanekaragaman hayati dapat mengganggu ekosistem selama bertahun-tahun. Namun yang dialami warga California saat ini baru bencana jangka pendek. Yang perlu kita pahami, bahkan bertahun-tahun setelah kebakaran hutan, area yang hangus oleh api hebat bisa membuat tanah menolak air. Akibatnya, hanya sedikit hujan saja sudah cukup untuk menciptakan banjir bandang yang juga meningkatkan potensi tanah longsor dan aliran puing. Untuk mengatasi ancaman tanah longsor dan banjir bandang, lebih dari 80 anggota Garda Nasional California dikerahkan. Tugas mereka adalah membersihkan puing-puing dan membangun saluran pengalihan air. Tim Tanggap Darurat dan Survei Geologi California juga turun tangan, melakukan inspeksi untuk mengidentifikasi area berisiko tinggi yang menggunakan data satelit dan observasi lapangan. Selain itu, sumber daya tambahan dikerahkan untuk memasang penghalang dan tindakan perlindungan lainnya. Tujuannya adalah mencegah kontaminasi dari limpasan beracun yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Para pemimpin negara bagian dan kota berupaya keras untuk segera membangun kembali lebih dari 15.000 bangunan yang hancur akibat kebakaran. Namun muncul pertanyaan penting, apakah membangun kembali di area dengan risiko tinggi adalah keputusan yang tepat?